2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli S dengan NIM di 061211003. Praktikum mineral optik dan petrografi. Adapun yang ingin saya lakukan pada kesempatan kali ini itu ingin mempresentasikan terkait tugas pendahuluan acara 5 petrografi batuan baku asam intermediate. Langsung saja. Untuk soalnya itu, yang pertama, jelaskan jenis-jenis mineral felspatoid. Yang kedua, gambarkan Bowand-Ratio series. Ketiga, tuliskan 5 pentingnya pengamatan batuan secara petrografis. Keempat, jelaskan perbedaan batuan baku asam dengan intermediate secara petrografis. Yang kelima, tuliskan deskripsi fotografi dari batuan asam dan intermediate secara petrografi beserta foto Nicole Sejajar dan Nicole Silang. Yang keenam, jelaskan mineral penciri batuan baku asam dan intermediate. 7. Tuliskan deskripsi petrografi mineral berikut dan fotonya, yaitu A. Kuarsa, B. Muscovite, C. Biotip. 8. Jelaskan perbedaan kuarsa, ortoklas, kalsit, opak, inklusi dalam DMP. 9. Jelaskan tekstur khusus yang dijumpai pada mineral batuan baku asam dan intermediate beserta fotonya. 10. Tuliskan alasan malas di lab, praktikum asistensi. 11. Apa kontribusi yang harus dilakukan Angkatan 2021 sebagai kakak dari Angkatan 2022? Langsung saja pada nomor 1. Itu terkait jenis-jenis mineral felspatoid. Dimana kita ketahui bahwa mineral felspatoid ini salah satu dari kelompok mineral aluminosialikat alkali yang mirip dengan felspar dalam komposisi kimia, tetapi memiliki rasio silika alkali yang lebih rendah atau mengandung klorida, sulfida, sulfat, atau karbonat. Adapun jenis-jenis mineral dari felspatoid ini ada nickel group dengan sistem kristal heksagonal, leucit dengan sistem kristal isometrik dan tetragonal. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa dalam leucit ini ada mineral yang memiliki sistem kristalnya itu ada yang isometrik, ada tetragonal juga. Dan untuk kelompok jenis mineral selanjutnya itu sodalit dengan sistem kristal isometrik, nosean sistem kristal isometrik, hauin sistem kristal isometrik, dan tangkirit sistem kristal heksagonal. Langkah pada nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Di mana di nomor 2 ini kita ingin menjelaskan terkait Bowand-Ratio series, atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan seri Derek Bowen. Di mana dalam Bowand-Ratio series ini terdiri atas 2. Di mana yang sebelah kiri ini disebut dengan discontinuous reaction series, dan yang ke sebelah kanan ini continuous reaction series. Nah, kenapa dibedakan? Karena pada discontinuous series ini tidak mengalami perubahan akibat suhunya. Nah, sedangkan untuk continuous ini dalam artian dalam discontinuous itu tidak berlanjut untuk perubahan mineralnya. Kalau continuous itu, kenapa dikatakan continuous? Karena mineralnya itu berlanjut, seperti anortit. Anortit itu akan berubah menjadi bitonit. Bitonit berubah jadi perodorit, menjadi andesin, menjadi oligoklas, menjadi albit. Nah, sehingga di sini ada sehingga ditemukan cabang antara continuous dan discontinuous yang menyatu, di mana ditemukan mineral-mineral pada batuan felsit, yaitu pada potasium felspar, muscovite, dan kuarsa. Adapun suhunya itu, dimana kita ketahui bahwa pada suhu tertinggi pada Derek Bowen ini itu 1200 derajat Celcius, dan untuk suhu terendahnya itu pada 600 derajat Celcius. Dan dapat kita klasifikasikan bahwa mineral untuk batuan baku asam itu pada bagian ini kuarsa hingga felspar. Untuk pembagiannya, karena dia kaya akan felsik. Kemudian untuk
pada intermediate itu di bagian sini, bagian percabangan. Kalau untuk yang basa itu berada dalam rentang albit, oligoclast, andesin. Kalau ultrabasa itu labradorit, bitonit, anortit. Langkah pada nomor 3 itu apa sih pentingnya pengamatan batuan secara petrografis? Itu ada 5. Yang pertama itu untuk menentukan jenis dan klasifikasi batuan, di mana jika kita mengamati suatu batuan secara megaskopis saja itu kadang terdapat batuan yang memiliki ciri khas yang sama, namun dalam pengamatan kelihatan tipis pasti memiliki penampakan yang berbeda. Nah, nomor yang kedua itu mengetahui asal dan sejarah terbentuknya batuan. Nah, di situ dalam pengamatan petrografis juga dapat diketahui bahwa batuan itu apakah terdapat dari terbentuknya di bawah permukaan bumi atau plutonik, atau dia terbentuk secara ekstrusif, dimana dapat kita lihat ciri-cirinya bahwa jika dia intrusif berarti mineralnya itu besar-besar kalau secara pengamatan megaskopik. Kalau ekstrusif dia mineralnya lebih kecil, lebih halus secara megaskopik. Namun hal itu dapat kita ketahui lebih lanjut pada pengamatan petrografis. Ketika itu mengidentifikasi mineral penyusun batuan. Keempat, mengetahui sifat fisik dan mekanik batuan. Yang kelima itu menentukan nilai ekonomi batuan. Dalam hal ini pengamatan petrografis ini dapat membantu menentukan nilai ekonomi batuan seperti batu bara, biji besi, dan emas. Nomor 4. Apa perbedaan batuan baku asam dengan intermediate secara petrografis? Adapun perbedaannya itu, kalau batuan baku asam itu dominan terdiri atas kuarsa, feldspar alkali, dan plagioclase, sedangkan intermediate itu lebih dominan pada plagioclase dan feldspar alkalinya. Batuan baku asam itu tekstur yang umumnya itu dia lebih halus dan terdapat bentuk kristal kecil hingga sedang. Sedangkan batuan intermediate itu teksturnya sedang hingga kasar. Adapun batuan baku asam itu dihasilkan dari magma yang mengandung banyak silika. Sedangkan untuk batuan baku intermediate itu kaya akan besi dan magnesium. Dan pun perbedaan terakhirnya itu kalau batuan baku asam itu pasti lebih cerah, sedangkan untuk batuan baku intermediate dia lebih gelap, maksudnya lebih gelap dari batuan baku asam. Adapun nomor 5 yaitu deskripsi petrografis dari batuan baku asam intermediate. Nah, di sini saya ambil contoh di mana pada deskripsi mineraloginya itu ada kita ketemukan plagioclase. Nah, plagioclase ini memiliki warna absorpsi colorless, belahan satu arah, intensitas kuat, relief tinggi, dan indeks biasnya itu N-min lebih dari NCB, dan memiliki kembaran Kalsbad albit, dan memiliki sudut gelapan sebesar 43 derajat, dan jenis gelapannya itu miring. Adapun mineral kuarsa yang ditemukan sebanyak 5%. Warna absorpsinya itu pada nikol sejajar itu colorless, belahannya tidak ada, intensitas kuat, relief rendah, indeks bias N-min lebih dari NCB, dan kembarannya itu tidak ada, sudut gelapannya 0 derajat, dan jenis gelapan bergelombang. Dan biotit sebanyak 15% itu warna absorpsinya kecoklatan dengan belahan tidak ada, intensitas kuat, relief tinggi, dan kembarannya itu tidak ada, sudut gelapannya 17 derajat dengan jenis gelapan miring. Dan yang terakhir itu ada mineral opaknya itu sebanyak 25%, warna absorpsi hitam, belahan tidak ada, intensitas lemah, relief sedang, bentuknya itu subhedral hingga anhedral dengan warna interferensi hitam.
Itulah deskripsi bentuk KPI-nya, sehingga jika kita menggunakan klasifikasi UGS 1973, kita plot eh, ini sehingga didapatkan. Nah, jika komposisi mineral ini diplot dalam klasifikasi UGS 1973, maka didapatkan batuan granodiorit. Langkah ke nomor selanjutnya, itu nomor 6. Apa mineral penciri dari batuan beku asam dan intermediate? Nah, adapun mineral penciri dari batuan beku asam dan intermediate itu ada kuarsa, feldspar, biotit, amphibol, dan pyroxene. Untuk kuarsa sendiri itu sering ditemukan pada batuan beku asam intermediate dalam batuan granit dan diorit, di mana karena kuarsa ini itu merupakan mineral silikat yang paling umum ditemukan di kerak bumi. Yang kedua ada feldspar. Adapun feldspar, kelompok feldspar ini ditemukan dalam batuan beku asam intermediate itu orthoklas dan plagioklas. Ketiga, biotit itu mineral yang berwarna gelap, biasanya hitam atau coklat tua. Itu ditemukan juga pada batuan beku asam intermediate. Yang keempat ada amphibol. Itu mineralnya bentuk kristal yang panjang dan tipis dengan warna hijau kehitaman. Dan mineral ini juga ditemukan pada batuan beku asam intermediate. Yang kelima itu pyroxene, itu mineral silikat yang sering ditemukan juga pada batuan beku asam intermediate, di mana pyroxene ini memiliki warna hijau kehitaman atau coklat tua. Melangkah ke nomor selanjutnya. Itu nomor 7. Itu deskripsi spektrografi terkait 3 mineral itu kuarsa, muscovite, dan biotit. Nah, yang pertama itu kuarsa. Di sini ada lampiran gambar secara PPL dan XPL. Di mana warna absorpsinya itu colorless dengan bentuk tidak beraturan, relief sangat rendah, plagiarisme tidak ada, indeks bias and mineral lebih dari N karena ada balsam, bahan tidak ada, bias rangkap agak lemah, dan di orde 1 kembaran umum jarang terlihat, sudut pemadaman paralel dan simetris, orientasi optis length slow, sumbu optis 1, tanda optis positif. Selanjutnya itu ada muscovite, di mana warna absorpsinya itu colorless. Nah, kita dapat lihat penampakan fotonya secara PPL dan XPL. Nah, untuk reliefnya itu bergelombang, plagiarismenya lemah, indeks bias, and mineral lebih dari N karena ada balsam, belahan dalam satu arah, bias rangkap kuat, kembaran kadang-kadang ada, sudut pemadaman paralel, orientasi optik length slow, sumbu optik 2, tanda optik negatif. Langkah pada biotit. Biotit dapat kita lihat kenampakan petrografinya secara PPL dan XPL. Warna absorpsinya itu coklat atau hijau, bentuknya itu berlembar, relief sedang, plagiarisme lemah, indeks bias, and mineral lebih dari N karena ada balsam, belahan sempurna dalam satu arah, bias rangkap kuat, kembar kadang ada, sudut pemadamannya itu paralel, orientasi optik length slow, sumbu optik 2, tanda optis itu negatif. Langkah ke nomor selanjutnya, itu nomor 8. Apa perbedaan kuarsa, ortoklas, kalsit, inklusi, dan plagioklas dalam pengamatan diameter badan pandang? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dalam DMPI itu kuarsa tidak menunjukkan kecenderungan depolarisasi atau dia tidak memperlihatkan banyak kekhasan dalam pengamatan DMP karena sifat optik dari kuarsa ini tuh sangat homogen. Sedangkan ortoklas itu memiliki kekhasan, yaitu memiliki dua arah polarisasi yang saling berdekatan dengan sudut 90 derajat. Dan kalsit itu memiliki kekhasan, itu memiliki satu arah polarisasi yang jelas dan sangat kuat. Dan kalsit memperlihatkan pola polarisasi yang khas pada pengamatan DMP, di mana memiliki satu arah polarisasi yang jelas dan sangat kuat. Untuk inklusi sendiri itu memiliki pola polarisasi yang berbeda-beda.
tergantung pada komposisi mineral yang terperangkap di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada plagioklas, itu memperlihatkan pola polarisasi yang khas pada pengamatan DMP, di mana memiliki dua arah polarisasi yang saling berdekatan dengan sudut 60 derajat. Yang 9 itu terkait tekstur batu beku. Dalam soal ini hanya dua, itu dijelaskan terkait tekstur batuan beku asam dan tekstur batuan beku intermediate. Pertama itu petrit antipetrit, di mana tekstur ini itu secara mikroskopik seolah-olah memberikan kenampakan yang tumbuh bersama antara plagioklas dan kapelspar. Dapat kita lihat. Nah, yang kedua itu ada grafik, di mana teksturnya itu tumbuh bersama dalam suatu individu atau intergrowths. Sini kita lihat yang terdiri dari kuarsa dan alkali feldspar dengan orientasi butir kuarsa yang bulat-bulat seperti bawah kadar. Kemudian ada tekstur batuan beku asam yang jenis granophyric, di mana ini teksturnya itu tumbuh bersama atau intergrowth yang terdiri dari kuarsa dan feldspar dengan orientasi butir kuarsa yang memanjang. Kemudian ada tekstur batuan beku asam nirmalatik, di mana di sini kenampakannya seperti cacing dalam plagioklas, di mana ini juga terjadi intergrowth antara kuarsa dan plagioklas yang tumbuh seperti cacing dalam plagioklas yang dapat dijumpai pada batuan beku granit. Untuk tekstur batuan beku basah, pertama itu ada porfiritik, di mana kenampakannya di sini dapat kita lihat mana itu teksturnya terdapat mineral kasar dan mineral halus atau mineral kecil, di mana memiliki tekstur batuan secara mikroskopik, namun material halusnya itu berupa mineral di sini. Kemudian vitrofirik. Vitrofirik itu hampir sama dengan penjelasan dari porfiritik, di mana namun untuk mineral kecilnya itu berupa gelas. Beda dengan porfiritik itu mineral halusnya, mineral kecilnya itu masih dalam bentuk mineral, sedangkan untuk vitrofirik itu lebih ke gelas untuk mineral kecilnya, mineral halusnya. Kemudian ada voikilitik. Voikilitik itu tekstur di mana butiran yang kecil dilengkapi oleh mineral besar. Untuk trakilitik itu tekstur aliran, di mana butir plagioklas itu menunjukkan orientasi suatu aliran dan diantaranya terdapat gelas. Di sini dapat gelas dan atau maksud saya terdapat gelas atau mikrokristalin. Untuk yang ke 5 itu ada rim opak. Dapat kita lihat kenampakannya pada pengamatan petrokapis itu, di mana mineral itu dikelilingi oleh mineral lain, di mana mineral ini dapat dijumpai pada mineral-mineral seperti hornblende yang dikelilingi oleh mineral opak. Itulah tadi penjelasan dari nomor 9 terkait tekstur batuan beku asam dan tekstur batuan beku basah. Melangkah ke nomor selanjutnya, nomor 11, alasan malas ekstensi lab dan praktikum. Sebenarnya ini permasalahan yang mungkin tidak akan berubah jika terdapat kesadaran dalam setiap praktikan. Nah, di sini masalah alasan malas eksistensinya bukan malas dari diri seseorang, melainkan
pada satu kelompok itu terkadang ada yang ingin asistensi, tapi terkendala pada beberapa satu. Baik, maksud saya itu terkait alasan asistensi sebenarnya tidak ada, karena di sini terkait kan saat asistensi itu harus dalam satu kelompok. Nah, di sini banyak teman-teman yang terkendala saat ingin asistensi karena dalam satu kelompok itu ada yang berhalangan. Dan di sini saya harap apakah ada kayak seperti kebijakan, apakah bisa asistensi sendiri dan teman-teman yang lain itu menyusul. Karena jika ingin disatukan terus, di sini dampaknya akan bertampak pada satu kelompok itu. Akhirnya tidak bisa asistensi. Kan asistensi pertamanya itu harus di kampus. Nah, situ permasalahannya. Dan juga terdapat eh, jadwal yang sangat padat dari eh, kuliah kami dan praktikum, sehingga batas untuk asistensi pertama itu cukup pada sampai hari Jumat, karena pada sini juga tidak memungkinkan. Untuk alasan malas di lab sebenarnya tidak ada. Di sini saya cuma memandang bahwa asistensi acara itu perlu dimasifkan lagi terkait pengenalan dari acaranya. Dalam hal ini untuk mengantisipasi adanya kekakuan di dalam lab, karena saya lihat sampai sekarang untuk asistensi acara ini sekedar pengenalan tanpa memberikan pengenalan lebih lanjut saat di lab. Jadi usulan saya mungkin dalam asistensi acara itu bisa uh, digunakan satu mikroskop dalam asistensi acara agar praktikan dapat melihat ternyata dalam, maksud saya, eh, acara itu dapat langsung diaplikasikan sehingga pas masuk lab itu praktikan tidak kaku dalam menggunakan eh, pengamatan. Untuk alasan malas praktikum itu kurang lebih sama dengan alasan lab, mungkin tidak ada, karena di sini pada dasarnya eh, terdapat banyak kebingungan dari setiap praktikan apabila eh, tidak ada contoh dari pengamatan. Karena jika hanya sekedar mempresentasikan suatu PPT, saya rasa belum cukup. Karena saat praktikum kan kita menggunakan mikroskop. Mungkin pada saat asistensi sehari itu dapat digunakan satu mikroskop dan bisa dilihat secara bergantian dari setiap praktikan dan dapat dijelaskan secara langsung mineral apa itu, ini pencirinya seperti ini. Karena jika ingin dibahas dalam saat praktikum itu memakan banyak waktu, dan saya lihat juga dalam beberapa gelombang itu asistennya sedikit, jadi agak kurang tempat kita untuk menanyakan. Yang ke-11, nomor 11 itu kontribusi angkatan 2021 sebagai kakak dari angkatan 2022. Itu yang pertama. Kemudian saya ada 3. Itu yang pertama, hal urgen saat ini adalah terkait keterlaksanaan OGL 2023. Ini sangat terkendala. Jadi harapan saya untuk kontribusinya dari angkatan 2021 itu melaksanakan OGL semoga sesuai jadwal. Karena itu merupakan tanggung jawab moral kami sebagai kakak yang akan menemani angkatan 2022 masuk ke himpunan. Yang kedua itu memikirkan cara memberikan ruang kepada angkatan 2022 agar nyaman nantinya ketika masuk himpunan. Dalam artian di sini ketika angkatan tersebut masuk menjadi bagian keluarga kami akan memikirkan bagaimana secara dia nyaman dan tidak seperti yang sekarang ini. Yang ketiga itu mengawal angkatan 2022 saat ada di himpunan. Dalam hal ini saat masuknya keluarga baru tersebut kita tidak serta-merta untuk langsung meninggalkannya. Namun di sini dari angkatan 2021 akan membagi diri untuk mengawal dari angkatan 2022 ini. Itulah tadi presentasi saya terkait tugas pendahuluan acara 5. Semoga dan mohon maaf jika terdapat ketidakjelasan. Dan itulah tadi mungkin cukup sekian dari presentasi saya terkait tugas pendahuluan acara 5 ini, yaitu petrografi batuan baku asam intermediate.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.